Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang terhormat Bapak Dr. Dadang Sundawa MPD dan Bapak Dwi Iman Mutakin SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pidana dan rekan-rekan PKN 2020A yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tindak pidana terhadap harta benda atau penipuan. Boleh dilanjut? Operator boleh dilanjut? Ya, dilanjut ke baik. Sebelum kita memasuki kepada pematerian, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Ahmad Najmul Mutakin, ada Genta Rizky Fitrian, ada Hana Nurisman, ada Ilhana Juliawansyah sendiri, ada Mawar Pita Oktavia, dan Melan Sari Hasani Kristiani. Baik, adapun daftar isi yang kami buat, yang pertama ada bab 1, pendahuluan mengenai latar belakang serta identifikasi masalah. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab 3, kasasi kasus penipuan. Yang keempat ada pembahasan, serta bab 5 ada penutup, kesimpulan, dan saran. Baik, untuk bab 1 akan dibahas oleh saya mengenai latar belakang. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap lapisan masyarakat. Dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya adalah kejahatan penipuan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Adapun rumusan pasal 375 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defense, dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan dan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, kelompok kami akan menganalisis suatu kasus putusan Mahkamah Agung nomor 1328 K/PID 2017 mengenai penipuan yang dilakukan oleh terdakwa. Boleh dilanjut? Baik, berdasarkan latar belakang tersebut, maka kelompok kami mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Yang kedua, bagaimana penyelesaian masalah tindak pidana penipuan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Yang ketiga, apa modus terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan apa hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Penipuan menurut pasal 378 KUHP yang dirumuskan yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan enggan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya
Selanjutnya yang kedua ada unsur-unsur tindak pidana penipuan. Yang pertama, ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Lalu yang kedua, ada penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Lalu yang ketiga, yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan. Yang pertama, penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya. Si penipu harus memperdaya korban dengan satu akal yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Selanjutnya yang ketiga, ada ruang lingkup tindak pidana penipuan. Penipuan memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam bab 25 KUHP. Lalu penipuan dalam arti sempit yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 bentuk pokok dan pasal 379 bentuk khusus KUHP atau biasa dengan sebutan optic cheating. Mujanto juga menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan dalam pasal 378 KUHP adalah yang pertama menggunakan akal palsu, yang kedua menggunakan kedudukan palsu, yang ketiga menggunakan tipu, lalu yang keempat menggunakan susunan belit. Selanjutnya, ada teori-teori mengenai tindak pidana, yaitu ada 4. Yang pertama ada teori ekologis, lalu yang kedua ada teori konflik kebudayaan, lalu yang ketiga ada teori-teori faktor ekonomi, lalu yang keempat teori differential association. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai kasasi kasus penipuan Suryani Siahaan. Saya akan menjelaskan mengenai kasus posisi dan memori kasasi. Kasus pidana penipuan ini diberikan putusan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Kasus ini dinaikkan pada tingkat kasasi dari Pengadilan Negeri Medan melalui akta permohonan kasasi nomor 64 /akta PID /2017 PN yang diajukan pada tanggal 3 Juli 2017. Terdakwa dari kasus ini adalah Suryani Siahaan, SPSI MSP, seorang perempuan berumur 50 tahun yang berdomisili di Kota Medan. Terdakwa didakwa dengan tuntutan diancam dalam pasal 378 KUHP dan diancam pidana atau diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. Kasus ini diajukan kasasinya oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Medan atas putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 4106 PID.B 2016 PN MDN yang diputuskan pada tanggal 19 Juni 2017 karena putusan tersebut dirasa tidak sesuai dengan fakta hukum. Next-nya. Ya, dalam pasal 378 KUHP disebutkan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memaknai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam pasal 372 KUHP disebutkan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah. Dalam kasus ini terdakwa didakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan sesuai dengan kedua pasal di atas. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Medan atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah bahwa judeks fakti yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak tepat dan salah menerapkan hukum.
Pertimbangan kedua adalah bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata terdakwa dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, terdakwa dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong. Pertimbangan ketiga adalah bahwa telah menjadi jurisprudensi tetap suatu putusan Mahkamah Agung RI nomor 133K/1973 tanggal 15 November 1975 bahwa perbuatan terdakwa yang sejak awal telah menyadari atau telah mengetahui bahwa bilet giro, BG atau cek itu tidak ada dananya di bank adalah merupakan perbuatan tipu muslihat sebagai dimaksud pasal 378 KUHP. Next-nya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, juga Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 4106/B/2016/PN bersamaan dengan itu pula, maka Mahkamah Agung menjatuhkan hukum pidana kepada terdakwa. Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Suryani Siaan SPS IMSP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana penipuan dan menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Dipersilakan. Baik, lanjut kepada pembahasan. Yang pertama, dalam unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam putusan MA nomor 1328K/POD/2017. Menimbang dengan berdasarkan beberapa pertimbangan sebelumnya, perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal 378 KUHP, yaitu dengan bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Lalu kedua, menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau uang untuk kebutuhannya. Ketiga, mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain sehingga menyerahkan suatu benda atau uang itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu, atau sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Maka sebagaimana telah diatur dalam pasal 378 KUHP, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan, terdakwa tersebut telah terbukti dan dikatakan melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 378 KUHP. Dengan unsur-unsur yang disebut dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. Boleh di next. Lalu yang kedua, penyelesaian masalah tindak pidana penipuan dalam putusan MA nomor 1328K/PID/2017. Penyelesaian masalah tindak pidana penipuan dalam kasus terdakwa dengan cara mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan yang menjelaskan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 3 tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 4106/B/2016/PN-MDN tanggal 19 Juni 2017 yang menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa dalam dakwaan ke-1 atau kedua jaksa penuntut umum bukan merupakan tindakan pidana, melainkan perbuatan dalam lapangan hukum perdata, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan dan memulihkan harkat, martabat, serta nama baik terdakwa dalam kedudukan serta keadaan semula. Putusan penyelesaian dengan mengadili sendiri yaitu menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Menjatuhkan pidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan. Memerintahkan lamanya terdakwa ditahan kurungan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500.
Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Lalu ada modus terdakwa dan hukuman yang diberikan pada terdakwa. Modus yang dilakukan oleh terdakwa dengan memberikan harapan akan mengembalikan uang pinjamannya kepada sanksi korban yang menyerahkan biliet giro atau yang senilai dengan 500 juta rupiah, namun setelah melewati tenggang waktu pencairan, ternyata biliet giro tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak adanya dana, dan sampai saat ini uang pinjaman yang telah diberikan kepada terdakwa belum dikembalikan kepada korban. Maka telah menjadi jurisprudensi tetap sesuai putusan Mahkamah Agung RI nomor 133 K garis miring KR garis miring 1973 tanggal 15 November tahun 1975 bahwa perbuatan terdakwa yang sejak awal telah menyadari atau telah mengetahui bahwa biliet giro atau cek itu tidak ada dananya di bank. Perbuatan tersebut merupakan tipu muslihat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 378 KUHP. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum secara yuridis, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana pasal 378 KUHP. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama maksimal 4 tahun. Sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu yang pertama, perbuatan terdakwa telah merugikan Dr. Trandes T. Zulkarnain Damai dalam keadaan memberatkan. Lalu, yang kedua, terdakwa sopan dan belum pernah dihukum. Hal ini merupakan keadaan yang meringankan. Dan yang ketiga adalah terdakwa menyesali perbuatan. Hal ini merupakan keadaan keringanan. Maka menimbang beberapa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut, terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan. Next. Adapun kesimpulan, berdasarkan pembahasan mengenai kasasi kasus penipuan pada putusan MA nomor 1328 garis miring K garis miring PID garis miring 2017 dapat disimpulkan bahwa penipuan merupakan suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Melihat salah satu kasus tindak pidana penipuan dalam putusan MA nomor 1328 K garis miring PID garis miring 2017 di mana seorang terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana penipuan bahwa terdakwa dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong mengutarakan kepada korban karena dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, dan membujuk orang supaya memberikan suatu barang ataupun uang, maka sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 378 KUHP, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan, terdakwa tersebut telah terbukti dan dikatakan melakukan tindak penipuan. Dengan adanya unsur-unsur yang disebut dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. Next. Kemudian ada pun saran, berdasarkan apa yang telah dibahas, penulis menyarankan untuk menjauhi hal-hal yang melanggar peraturan ataupun undang-undang yang berlaku. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan kelompok 6 atas pemaparan materinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan nanti ajukan pada saat perkuliahan. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.